Kuatkan komunikasi. Junjung kebersamaan. Yeay! Pagi ini pembelajaran daring SMA Negeri 15 Surabaya dimulai kembali. Hari ini, jadwal kelas 12 IPS 2 adalah mata pelajaran sejarah yang diajarkan oleh Pak Tito. Pak Tito dikenal sebagai guru yang galak. Beliau suka sekali memberi pertanyaan ataupun ulangan yang sulit dan juga tak terduga. Pak Tito juga sangat tegas. Beliau selalu mengajarkan muridnya untuk tepat waktu, baik dalam jam pelajaran dan pengumpulan tugas. Pak Tito juga memberi waktu mengerjakan tugas yang cukup cepat, sehingga beberapa murid pun kewalahan dengan tugas-tugas pemberian beliau. Namun di pertemuan pagi ini semua berjalan baik-baik saja. Hingga saat Pak Tito melakukan absensi, terjadi hal yang tak terduga. Adiza, Hadir, Pak. Nabila, Hadir. Tasya. Tasya? Halo, Tasya hadir tidak? Halo, nggak hadir ya? Ya sudah, Kayaknya nggak ada, Pak. lanjut dulu yang lainnya saja. Zahra, ada nggak? Zahra hadir, Pak. Zaki? Hadir, Pak. Oke, tinggal Tasya nih. Tasya kemana ya? Kok sering sekali terlambat masuk ke meet? Nggak tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Tasya ini kebiasaan selalu tidak ada saat pelajaran saya. Ya sudah, kita mulai dulu aja ya pembelajarannya. Pelajaran pun dimulai. Pak Tito mengajar seperti biasanya, mulai menjelaskan tentang materi yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Sementara yang lain fokus mendengarkan. Ada juga yang sambil mencatat penjelasan dari sang guru. Selang beberapa menit kemudian ada suara notifikasi yang muncul saat meeting sedang berlangsung. Ternyata Pasha baru saja masuk ke dalam meeting. Permisi Pak, Pasya hadir. Maaf atas keterlambatan saya. Kamu ini dari mana aja? Masa meet ke meet selalu terlambat? Gak niat sekolah ya kamu? Bukan begitu Pak, tapi tadi pagi saya harus menjaga adik saya, karena ibu saya pergi ke pasar. Emangnya setiap hari begitu? Harusnya kamu bisa bagi waktu antara sekolah dan pekerjaan rumah dong. Iya maaf Pak, saya usahakan ini tidak terjadi lagi. Kalian ini kenapa ya? Saya lihat-lihat banyak yang sering terlambat dalam pelajaran saya. Dan juga sering banyak yang telat mengumpulkan tugas-tugas saya. Maaf sebelumnya, Pak. Tapi kalau saya sendiri ada kendala di kuota internet yang terbatas, Pak. Jadi kadang harus beli kuota dulu baru bisa mengerjakan dan ngumpulin. Saya sendiri kadang juga khususnya ada tugas membuat video, Pak, karena membutuhkan memori yang cukup besar dan waktu yang cukup lama, Pak. Tapi kan saya sudah kasih deadline sampai malam. Masa masih kurang? Alah, pasti itu cuma akal-akalan dia aja, Pak. Aslinya sih ya malas ngerjain tugas. Coba diusahakan lah. Jangan cuma alasan saja. Kelas lainnya nggak banyak ngeluh kayak kalian. Memang kalau niat sekolah pasti kalian cari cara untuk mengerjakan kendalanya. Iya nih, Pak. Ada kuota internet banyak yang jual tinggal beli aja. Masa lama banget? Kalau memori tinggal hapus aplikasi yang nggak penting aja, masalah udah selesai. Nggak bisa gitu dong, kan kondisi orang itu beda-beda. Kita nggak bisa menyamaratakan kondisi kamu sama yang lain. Tugas dari guru lain juga kadang bentrokan. Lah, gak usah banyakkan alasan. Namanya murid, ya pasti banyak tugas lah. Iya, tahu. Tapi kan murid juga punya kesibukan lain. Waktu luangnya nggak banyak. Berarti kalian harus bisa memanage waktu. Kita udah SMA, masa bagi waktu aja kayak gini nggak bisa. Ini emang resiko kalau pembelajaran daring. Bapak juga kesibukannya banyak, nggak usah toleransi, bantu kalian terus. Pak, memang ada murid yang sudah berusaha maksimal, tapi ada aja kendalanya. Namun apakah Bapak tidak bisa memberi kami keringanan?
Alasan aja terus minta keringanan padahal tugasnya Pak Tito tuh udah enak banget. Oh iya Pasha, aku juga sambil ngurusin adik, tapi bisa kok kamu aja yang banyak ngeluh. Setiap murid kan pasti punya masalahnya masing-masing, keadaan di rumah masing-masing juga beda. Kenapa kita nggak bisa ngertiin teman kita sendiri sih? Yang penting kan dia udah berusaha. Ah, gitu aja minta dikasihani. Alay banget. Sudahlah, banyak alasan kalian. Saya jadi malas ngajar murid yang nggak niat. Tiba-tiba Pak Tito keluar meeting. Anak-anak pun ribut dan berakhirlah pembelajaran sejarah dengan keadaan yang tidak kondusif. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan pembelajaran bimbingan konseling. Semua berjalan lancar hingga Bu Amel membahas kejadian yang terjadi antara Pak Tito dan murid kelas 12 IPS 2. Anak-anak, saya mau bertanya. Kemarin saya dengar dari Pak Tito kalian protes masalah daring loh. Masalahnya apa ya, Nak? Mungkin bisa dibicarakan dengan Ibu. Itu Bu, Pasha mulai duluan Bu. Gara-gara dia Pak Tito keluar mic Bu. Aku yang ngeluh terus. Keluhan apa? Kalian bisa ceritakan dengan saya pasti akan bantu mencarikan solusinya. Jadi begini Bu, sebenarnya itu kami nggak protes, tapi kami menyampaikan kendala di pembelajaran daring dan kami jujur ke Pak Tito, malah itu masalahnya jadi besar. Iya Bu, ada anak yang ngomporin juga. Bisa dijelaskan kendala kalian di mana? Begini Bu, saya kemarin datang terlambat masuk meet karena adik saya sedang rewel. Lalu ibu saya juga sedang pergi ke pasar. Saya juga takut mengganggu teman-teman. Akhirnya saya terlambat masuk meet-nya. Yang lainnya bagaimana? Saya sendiri kadang lupa beli kuota Bu, karena sehabis selesai pelajaran saya langsung bantu orang tua di rumah. Jadi lupa mengumpulkan tugas. Gimana kalau beli dulu, lalu mengerjakan tugasnya setelah itu membantu orang tua? Benar Bu, tapi kadang tugasnya juga tenggat waktunya terlalu cepat, jadi belum sempat beli, kuota malah udah deadline. Masalah memori HP juga susah Bu, kan semua murid nggak semua punya HP yang memadai, terutama memorinya. Begitu ya Nak? Ya sudah deh, saya maklumi. Memang terkadang kondisi di rumah itu menjadi faktor juga. Begini saja, nanti kita buat surat kesepakatan antara orang tua dan murid, agar orang tua kalian juga tidak mengganggu kalian atau menyuruh kalian saat masih jam sekolah. Mengenai kuota internet, akan saya diskusikan dengan kepala sekolah. Siapa tahu kalian bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Lalu, untuk memori atau lainnya, akan saya carikan solusi lagi dengan guru lainnya ya saat di rapat. Dan saya usahakan tugas yang diberikan ke kalian tidak memberatkan kalian lagi. Iya Bu, terima kasih bantuannya. Maaf kalau kami lancang. Tidak Nabila, Ibu tidak keberatan. Oh ya anak-anak, bila ada keluhan kalian bisa sampaikan ke saya ya. Untuk masalahnya Pasha dan anak-anak yang berkendala on-cam, boleh izin dulu ke gurunya dan jelaskan kondisi kalian sedang tidak kondusif bila harus on-cam. Saya yakin guru-guru akan memaklumi. Gimana? Berarti saya boleh Bu. Loh, kalau nggak ada kendala, ya harus on-cam dong. Oh iya, kalian ini kan juga teman sekelas. Sebaiknya ketika kalian tahu ada teman kalian yang kesulitan, kita harus membantunya ya. Saya harap kalian bisa saling memahami dan membantu satu sama lain. Kelas bimbingan konseling pun selesai. Semua murid yang merasa berkendala dalam koneksi internetnya mengumpulkan nomor telepon mereka, yang nantinya akan diberikan kuota gratis dari pemerintah. Mereka juga membuat surat perjanjian yang nantinya akan dikumpulkan sebagai bukti janji siswa dan orang tua siswa saat pembelajaran daring ini. Seminggu kemudian, kelas mereka kembali bertemu dengan pelajaran Pak Tito. Namun, bedanya kini semua sudah datang tepat waktu.
sehingga pria yang bersatu sebagai guru itu dapat mengabsen muridnya dengan senang dan tersenyum lega. Alhamdulillah hadir semua ya ini. Hadir semua, Pak. Terima kasih sudah mau buat surat perjanjian dan sudah ada tepat waktu. Untuk masalah yang kemarin sudah selesai ya berarti. Saya minta maaf bila ucapan saya menyinggung atau menyakiti perasaan kalian. Iya Pak, kami juga minta maaf. Maaf juga ya, kemarin malah ngomporin. Ya nih, buat yang lainnya, lain kali jangan begitu ya. Kalian harus saling membantu ya kalau ada temannya yang kesulitan dan meredakan ego masing-masing. Tuh, dengerin Zak. Iya, maaf juga deh. Soalnya aku juga keributan. Ada-ada aja kamu. Sudah, kita mulai pembelajaran ya. Pembelajaran pun kembali dalam keadaan kondusif. Setelah kejadian tersebut, Pak Tito dan murid lainnya mulai perlahan berubah. Pak Tito mulai mengerti murid-muridnya, dan para murid juga sudah mengerti gurunya, melaksanakan tugas secara tepat waktu, dan juga masuk meeting dengan tepat waktu. Nama saya Tito Mahesa Wijaya, absen 30, berperan sebagai guru, bagian antagonis. Nama saya Pasha, berperan sebagai siswa, bagian protagonis. Nama saya Zara Salsabila, absen 32, berperan sebagai siswa, bagian protagonis. Halo, saya Nabila Rahma Tafia, absen 19, berperan sebagai murid, bagian protagonis. Perkenalkan, nama saya Martizaya Ramadhani, absen 14, sebagai murid, bagian antagonis. Nama saya Zaki, absen 18, peran saya sebagai murid, bagian antagonis. Nama saya Kamelia Ditya Maharani, absen 34, berperan sebagai ibu guru, bagian protagonis.